Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Islamiati dengan NIM channel 19027 dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ialah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Sedangkan aset tidak lancar ialah aset yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Ada beberapa golongan aset lancar. Yang pertama, uang tunai. Yang kedua, surat berharga. Yang ketiga, piutang. Yang keempat, persediaan. Yang kelima, biaya dibayar di muka. Selanjutnya, aset tidak lancar. Aset tidak lancar ada terbagi dua, yaitu aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tetap ialah aset yang dibeli perusahaan untuk modal menjalankan aktivitas perusahaan. Sedangkan aset tidak berwujud ialah aset yang tidak dapat dilihat bentuk secara fisik, namun dapat dirasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar yaitu harta perusahaan yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam waktu yang relatif singkat. Aktiva lancar juga dapat digolongkan seperti uang kas, rekening giro, dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang kas yang tersedia untuk pembayaran kegiatan umum. Yang kedua, investasi jangka pendek dalam surat-surat berharga yang segala dapat dijual. Seterusnya, piutang usaha atau pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, persediaan barang dagang, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu. Yang kelima, biaya dibayar di muka, seperti premi asuransi, bunga, alat tulis, dan keperluan kantor. Yang keenam, wesel yang jatuh tempo dalam 1 tahun buku. Apabila perusahaan harus membuat neraca fiskal, urutan-urutan penyajian pos-pos aktiva lancar dalam neraca fiskal dan neraca komersial tidak berbeda, yaitu menurut urutan likuiditas dan jatuh tempo. Selanjutnya yaitu kas dan bank. Yang pertama, kas. Kas ialah uang tunai yang paling liquid atau suatu alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aktiva. Yang kedua, bank. Bank ialah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu piutang. Piutang dapat digolongkan menjadi 5, yaitu piutang usaha, piutang di luar usaha, piutang dalam hubungan istimewa, cadangan piutang tak tertagih, dan nilai piutang di neraca. Tapi yang sering muncul yaitu ada 2, yaitu piutang usaha dan piutang di luar usaha. Selanjutnya, yang terakhir yaitu persediaan. Persediaan ialah harta perusahaan yang termasuk penting karena banyak dana tertanam di dalamnya. Persediaan juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, bahan baku dan bahan pelengkap. Yang kedua, barang dalam pengolahan. Yang ketiga, barang jadi. Persediaan mempunyai sistem pencatatan. Ada 2 sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem periodik. Yang kedua, sistem perpetual. Sistem periodik ialah persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Sedangkan sistem perpetual ialah dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dana harta pokok penjualan secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.